Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu siapa? Bu Halin Rohani. Ya, saya Alvito Sinobahtiar, perkenalkan. Saya mahasiswa UNS dari Prodi Agroteknologi 2020. Maksud kehadiran saya di sini, saya ingin melakukan sosialisasi tentang penyuluhan pertanian berupa solusi dari masalah yang ada di sekitar sini, yaitu tentang pupuk organik. Nah, jadi itu tadi maksud saya datang ke sini. Langsung saja saya mau menjelaskan tentang materi yang sudah saya siapkan. Oke. Langsung pada sebelumnya saya akan memberikan leaflet ini kepada Ibu Alin agar dapat dipahami dan dibaca. Ya. Oke, langsung saja kita ke materi apa itu pupuk organik. Nah, jadi berdasarkan literasi yang saya baca dan pemahaman saya, pupuk organik itu merupakan pupuk yang terbuat dari seresah makhluk hidup atau sisa tanaman bahkan hewan. Jadi pupuk organik ini tidak dari bahan kimia, melainkan dari bahan-bahan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, dari itu pupuk organik ini dapat berbentuk padat maupun cair. Nah, pupuk ini biasanya digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah seperti sifat fisik tanah, sifat kimia dan biologi tanah. Lalu sifat fisik tanah atau kimia dan biologi tanah itu seperti apa? Nah, jadi sifat fisik itu seperti tekstur dari tanah itu sendiri. Jika diberikan pupuk, maka tanah itu akan menjadi lebih gembur dan dapat mudah untuk ditanami. Nah, sedangkan sifat kimia tanah dapat memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga tanah itu jadi lebih subur. Sedangkan sifat biologi akan membuat di dalam tanah itu banyak mengandung mikrobia tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan juga. Lalu pupuk organik ini mengandung banyak bahan organiknya. Oke, langsung saja. Apa sih contoh dari pupuk organik itu? Nah, jadi pupuk organik ini ada berbagai jenis dan contohnya. Yang pertama ada pupuk kandang. Nah, di dalam pupuk kandang ini ya seperti kita tahu kalau pupuk kandang itu terbuat dari sisa-sisa kotoran hewan. Nah, selanjutnya juga ada pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk hayati, humus, pupuk serasa, dan pupuk organik cair. Yang dimana itu kalau kita tahu sehari-hari kita bisa pakai sampah dapur maupun bahan-bahan dari sisa tanaman. Nah, kalau yang terakhir namanya pupuk guano. Pupuk guano ini terbuat dari kotoran kelelawar. Nah, pupuk-pupuk tersebut memiliki berbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman maupun tanah. Nah, ini beberapa manfaat dari pupuk organik. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah. Nah, dengan adanya pemupukan maka tanah itu menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam kegiatannya untuk tumbuh. Lalu menjaga kesuburan dan kelembapan tanah. Nah, dengan pemberian pupuk ini tanah akan menjadi lebih subur dan lembab sehingga tanaman yang ditanami di daerah tersebut akan menjadi lebih subur juga. Lalu memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, tanah yang diberikan pupuk maka akan menjadi lebih gembur, lebih mudah untuk ditanami. Lalu yang selanjutnya ada mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari penggunaan pupuk organik, yaitu untuk melakukan praktik yang berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan itu setelah tanaman itu dipanen maka tanah itu masih bisa untuk ditanami. Berbeda dengan penggunaan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia dilakukan secara terus-menerus maka akan tanah itu menjadi keras sehingga tidak dapat ditanami, sehingga tidak dapat berkelanjutan. Nah, pupuk organik ini juga ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan-bahan kimia yang menyebabkan rusaknya tanah maupun hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Lalu, selanjutnya juga mengurangi intensitas penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Itu sudah pasti karena kita menggunakan pupuk organik maka penggunaan
pupuk kimia akan terkurangi. Lalu yang terakhir, dengan adanya terhindar dari ancaman kerusakan tanaman. Kadangkala jika menggunakan pupuk kimia maka tanaman itu akan mengalami keracunan karena mungkin kebanyakan ataupun tidak tepat dalam pengaplikasiannya. Oke, lalu berikut juga ada cara untuk membuat pupuk organik. Nah, cara yang pertama dapat dilihat di slide lain. Nah, yaitu yang pertama dengan cara sekam serta bahan-bahan organik lainnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, sehingga akan lebih mudah untuk terurai. Jadi sekamnya ini kita uraikan jadi lebih kecil lagi. Lalu selanjutnya mencampurkan seluruh bahan kering yang telah dipotong itu tadi, lalu diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya buat molase atau molase ini dengan mencampurkan 1 takaran tutup botol E4 ke dalam larutan gula. Nah, selanjutnya itu memasukkan bekatul ke dalam campuran molase tersebut, lalu diaduk hingga merata. Nah, setelah itu tadi ke langkah yang selanjutnya, yaitu menuangkan larutan molase ke dalam campuran bahan kering secara merata. Nah, pastikan semuanya ini terkena larutan molase tersebut, lalu ditutup bahan adukan dengan terpal supaya proses penguraian itu dapat terjadi dan dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu diamkan selama 4 hingga 7 hari. Yang terakhir, cek kondisi campuran setiap hari. Jika campuran terasa panas, aduk campuran dengan membalik bahan campurannya dengan tujuan agar penguraian ini berjalan secara merata dan tidak membusuk. Nah, lakukan proses ini selama 7-14 hari. Dan jika campuran telah berubah menjadi lemah dan tidak panas, proses penguraian telah selesai dan pupuk telah siap untuk digunakan. Nah, itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan terkait penyeluruhan sosialisasi penyuluhan pertanian ini tentang pupuk organik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterapkan maupun diaplikasikan dalam kegiatan usaha tani, sehingga diharapkan itu tadi manfaat-manfaatnya dapat tersampaikan dan juga menjadikan pertanian lebih produktivitas, lebih produktif, lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, mungkin terima kasih Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.